Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erinsan. Nomor daftar ujian 2020505514. Nomor peserta PPK 2013225014. NIM PPK 203153772844. Ini kartu saya. Ini saya membuat video untuk uji kinerja atau UKIN ya, dengan materi jenis-jenis jaringan, jenis-jenis perangkat jaringan nirkabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Mana? Sehat semuanya? Baik, sebelum kita mulai, tetap protokol kesehatan, agak jaga jarak sedikit. Yang ini kayaknya terlalu mepet ya, bisa digeser ke samping, ya. Oke, jangan terlalu mepet, ini juga bisa geser ke sini sedikit. Nah ya, jaga jarak yang terpenting itu ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, tentu saja kita harus berdoa dulu. Silakan berdoa dipimpin oleh Ridho. Silakan Ridho. Siap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini yang kita belajar tentang jenis-jenis perangkat jaringan. Sebelumnya semuanya dalam keadaan sehat? Sehat ya? Ya, tentu saja yang sekarang tidak hadir, yang sedang sakit, yang mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Amin. Dan bisa berkumpul lagi dan bisa belajar lagi bersama-sama dengan teman-teman semuanya, ya. Nah, sebelum itu jangan lupa juga ya, karena ini berdekatan dengan listrik ya, saya minta harus berhati-hati. Yang pertama adalah di bawah kamu itu banyak aliran listrik, tolong dicermati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Itu dua, untuk kaki tolong dijaga juga supaya tidak nendang-nendang yang ada ataupun menyentuh ya. Ini diturunin aja ke bawah nih, nah gitu. Jadi pakai, nah tapi takut kalau misalnya kamu ke samping situ ada kabel dan lainnya, nanti
terjadi hal yang tidak diinginkan, repot juga, bahaya juga. Oke ya. Itu yang penting adalah jaga kesehatan, jaga keselamatan di dalam lab ya. Tata tertib di lab itu pertama dilarang membawa makanan ya. Yang kedua adalah dilarang untuk bercanda di sini ya, takutnya kalau kamu bercanda ya kesenggol, nanti monitornya jatuh ya. Kalau rusak nanti minta diganti kan, kita ganti gitu. Untuk mata pelajaran hari ini adalah jenis-jenis jaringan, jenis-jenis perangkat jaringan nirkabel. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi karakter perangkat jaringan nirkabel. Yang kedua adalah dapat menganalisis karakteristik perangkat jaringan nirkabel. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mengevaluasi karakteristik perangkat jaringan nirkabel. Di mana sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang teknologi jaringan nirkabel. Ada yang bisa menyebutkan teknologi jaringan nirkabel? Ada yang bisa menyebutkan teknologinya? Apa? Ya, WiFi. Yang keras suaranya. WiFi. Ya, terus apa lagi? Yang jaraknya dekat. Nah, terus apa lagi? Hotspot. Terus apa lagi? Teknologi yang digunakan seperti yang saya gunakan ini pakai apa? Ya, infra. Nah, itu adalah teknologi jaringan nirkabel. Nah, sekarang kita belajar perangkatnya. Perangkatnya apa aja sih perangkatnya? Itu jaringan nirkabel. Ya, kalau Bluetooth, infrared itu kita sudah tahu. Kalau infrared itu biasa digunakan remote TV. Kalau Bluetooth ya sekarang buat mendengarkan musik, ya. Buat apa lagi? Bluetooth. Kirim file, sekarang udah bisa. Internet pakai Bluetooth bisa? Udah bisa sekarang. Udah canggih sekarang. Ya, saya akan memberikan sebuah motivasi. Ya, yang pertama adalah jika kamu ingin sukses, salah satu TKJ adalah belajar jaringan nirkabel. Ya, jaringan nirkabel. Karena nih jaringan nirkabel sangat penting di dunia usaha ataupun di dunia industri. Ini sangat diperlukan orang yang ahli, ya, orang yang ahli, gitu, ya. Nah, maka itu manfaatkan peralatan yang ada di sini. Ya, contoh, ini bisa kamu manfaatkan, ini bisa kamu belajar nih, ya. Karena nih kamu belajar ini penting sekali. Ini outdoor. Ya, kalau model indoor ini model indoor yang biasa itu gampang ya. Kalau model indoor ya, karena saya konfigurasi sangat mudah. Kalau kamu mengkonfigurasi radio ini Powerbeam M400, ada yang 400. Kalau M500 ini lebih besar lagi. Ini produk dari UBNT ini ya. Ini maksimal 25 km jaraknya. Jadi kalau yang rumah Parung ini ya, apa namanya, sedang lagi enak badan katanya. Ya, ini sampai Parung. Parung ini 2 kilo sampai 3 kilo. Ya, yang 4 kilo ini 25 kilo. Sampai Bogor sanggup. Jaraknya cukup jauh. Bisa kita pasang di sini satu, lalu tembak ke Parung, itu bisa. Ya. Nah, sebelum masuk materi, ya, saya coba silakan dibuka, masuk ke Google, masuk ke buka move3.com. Ya, move3.com.
kali kita ada post test, tentu tentu kamu tahu ya, berarti kamu bisa mengukur diri kamu sendiri sampai seberapa kamu bisanya sampai di mana. Yaitu ada T1, T2, T3. Coba cari T1. Cari kecepatan T1. Ya. Berapa dia? Berapa kecepatannya? T1 berapa? T2 berapa? Ya, 1, berapa? 544. Berapa? 544. 1,554. Sekarang 1,554 bit. Nah sekarang si wireless yang ini, ya wireless ini berapa user? 1 yang masuk sekitar berapa? 20 user. Setiap user itu dapat 1,5. Jadi kalau 1,5 dikali 20 berapa? 20 25 Sekitar 300 kan? Atau sekitar 250 sekian. Nah, bandwidth yang dibawa sama dia berapa sih IP-nya? IP kelasnya berapa banyaknya? 255. Nah, jadi kenapa dia dapatnya 20? Karena yang dibawa ya itu 255 IP. Satu IP itu 1,5 gitu. Jadi satu IP jadi bisa dihitung. Jadi 1,5 ya 1,5 bit ya itu untuk berapa user? Sekitar 20 user. Kenapa 20 user? Karena IP-nya itu yang dikeluarkan itu sekitar 255 IP. Jadi nggak bisa masuk semuanya 200 user itu masuk ke wireless indoor ini nggak mungkin gitu karena terbatas dia masuknya ya, paham? Gitu. Nah sama juga tadi getarannya ada berapa? 3250. Berapa second? 25 second. Nah ini sama juga. Berapa masuknya di sini? 255, benar 255, tapi tidak semua. Karena kenapa? Bandwidth yang di bawah itu tidak banyak, tidak sebesar IP yang diberikan, maka dia akan berkurang. Dan makanya dia berapa? Nah, untuk T1 itu 1,5, untuk T2 berapa? Lebih besar lagi kan? Iya. Ya, lebih besar lagi dan lebih kecil lagi. Bentuknya Gitu, lebih kecil lagi user yang masuk, lebih kecil, lebih sedikit. Ya, tapi kalau bandwidthnya besar, tentu maksudnya juga besar. Misalnya berapa di sini? Dikasih 30 mega. Ya kan? 30 mega kan berarti sekitar 300 ya? Ya kan? Oke, lanjut. Ini jaringan kabel, jadi memiliki WiFi perangkat kabel jaringan. Nah, fungsi access point ini mengatur lalu lintas sehingga mungkin banyak klien. Penerapannya, jadi hotspot merupakan salah satu penerapan dari wireless access point. Apakah ini disebut access point? Apakah ini disebut hotspot? Ya, ini juga hotspot. Wireless access point itu adalah hotspot. Nirkabel router. Nah, nirkabel router. Nah, ini kalau yang rootnya itu pasti ada kabelnya dia. Ya, router adalah mengirim paket data melalui sebuah jaringan internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai router. Apa itu router atau apa itu routing? Routing itu adalah
Dipetakan mana jalur yang paling dekat, maka akan diambil oleh si router. Gitu. Di si router ini memperpendek jalurnya. Nah, fungsi dari router apa? Coba dibaca fungsi dari router. Sunario. Fungsi utama router yaitu menghubungkan beberapa jaringan untuk menyampaikan data dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Ya, menghubungkan beberapa jaringan untuk menyampaikan data atau untuk mentransfer data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Itu bisa mengirim ataupun dia bisa menerima. Silakan berdiskusi. Ujung sebelah sana. Ayo, biar ini sebelah sana. Langsung pindah tempat aja ke sana. Ini ke sini. Kenapa? Ini. Udahnya. Kamu udah kerjain. Iya, kamu udah kerjain. Karena video yang terakhir udah ada tujuh. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, tolong jangan marah-marahan. Ini yang saya kasih waktu berapa? 20 menit ya? 30 menit untuk buat ini. Ya, nomor 1. Jadi bisa dibagi-bagi siapa yang jawab nomor 1, siapa yang bisa jawab nomor 2, nomor 3, siapa yang jawab nomor 4. Ya, nah setelah dijawab diketik di dalam PowerPoint. Buat PowerPointnya, judul PowerPointnya yaitu menganalisis jaringan. Ya, judulnya menganalisis jaringan, yang menganalisis perangkat jaringan nirkabel. Judulnya, ya pakai aja itu ya. Cukup 30 menit ya. Ya. Saya kasih waktu 30 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan menganalisis perangkat jaringan nirkabel. Yang pertama, pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat beberapa meter, memakai alat atau pemancar Bluetooth, maupun pada jarak jauh atau lewat satelit. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknologi komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel atau wireless, LAN, CLAN, dan LAN. Yang kedua, manfaat jaringan nirkabel. Pengguna dapat saling berbagi file dan sumber daya lainnya dengan perangkat lain yang terhubung ke jaringan tanpa harus bersuara melepas port. Pengguna dapat bergerak bebas dalam menggunakan laptop maupun perangkat genggam lainnya karena mempunyai jangkauan area lebih luas tanpa kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat. Nomor 1, serial. Pertama halnya pada jaringan kabel koneksi melalui WiFi atau Bluetooth bisa juga dimanfaatkan untuk berbagi file antar bersama perangkat.
komputer pada jaringan teleprinter, berbagai koneksi internet, game online, wifi, mengatur peralatan audio video. Nomor 2, mengaktifkan dan menghubungkan wifi yang menggunakan satu geser layar dari atas ke bawah atau bisa dilakukan dengan memencet tombol pengaturan di handphone. Tentu lama wifi, aktifkan menggunakan wifi. Ketuk jaringan yang terdaftar, jaringan yang memerlukan sandi memiliki kunci. Antena Omni kelebihan mempunyai frekuensi jaringan 360 derajat, membuatnya mudah, tidak perlu banyak biaya kekurangan. Proses koneksi ke internetnya lama karena terlalu banyak membagi-bagi sinyal di 360 tersebut. Antena grid kelebihannya 1, jangkauan jauh. Kekurangannya 1, beam sangat kecil sehingga sangat pointing, harus benar-benar pas. Horizontal, kelebihan dari horizontalnya 1, beam sangat besar sehingga saat pointing lebih mudah. Kekurangannya mudah terkena interferensi dan jangkauan pendek. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, contoh jaringan kabel adalah infrared, Bluetooth output, WiFi, karena memiliki akses untuk terhubung ke dalam jaringan tersebut. Mengaktifkan WiFi dan menghubungkan ke jaringan tersebut. Akmal. Antena Omni mempunyai frekuensi jaringan 360 derajat, membuatnya mudah dan perlu banyak biaya. Kekurangan antena Omni, proses koneksi ke antenanya lama karena terlalu banyak membagi sinyal di 360 tersebut. Kelebihan antena grid, di bawahnya jauh. Kekurangan antena grid, beam sangat kecil sehingga saat pointing harus benar-benar pas. Karena antena Omni ini mempunyai jangkauan yang lebih luas daripada antena grid. Jangkauan antena ini menyebar ke semua arah dan membentuk seperti semacam lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yang sudah diskusiin. Gantinya. Gantinya yang mana? Bawah, paling bawah. Bawah doang, Pak. Paling bawah. Kita paling bawah. Nah, Ya itu tadi atasnya ada Jatuh atas yang di tengah. Nah, Panjang banget dong. Di perangkat jaringan nirkabel 1, Bluetooth. Ini menghubungkan hingga 8 perangkat dalam area 1 meter menggunakan daya rendah. Komunikasi berbasis radio dan dapat mengirimkan hingga video 122 kbps dalam pita 2,4 GHz. Bluetooth menghubungkan keyboard dan mouse ke kabel ke PC atau ponsel ke earphone tanpa kabel. WiFi dan akses internet terkabel, PC dan network. Saat ini memiliki hubungan bawaan untuk WiFi, seperti halnya iPhone, iPad, dan smartphone lainnya. Di sebagian besar komunikasi WiFi, perangkat nirkabel berkomunikasi dengan LAN kabel menggunakan titik akses. Jalur akses adalah kotak yang terdiri dari penerima atau pengantar radio dan antena yang terhubung ke jaringan kabel, router atau hub. Penggunaan WiFi yang paling populer saat ini adalah untuk melayanan internet kabel berkecepatan tinggi.
Ya, jadi kesimpulan pada hari ini sebenarnya apa yang kamu sampaikan tadi, apa yang kamu diskusikan tadi, sebenarnya itu adalah kesimpulannya, itu kesimpulannya itu ya. Jadi kesimpulannya sudah ada. Pada saat apa? Pada saat tadi kamu diskusi, ya diskusi kelompok itu sudah ada kesimpulannya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, ya tidak ada pertanyaan, tolong gunakan sekarang pakai handphone untuk post test, pakai handphone. Ya, masuk ke ini, ke Multiga Lab 2, masuk ke Multiga Lab 2. Jadi nggak pakai paket. Orang-orang pakai Masuk ke Multiga Lab 2, ya, Multiga Lab 2 masuk situ, lalu buka aplikasi SMKN 3 siswanya. Nama Muhammad pakai wifi. Ya, kamu nggak? Ya. Proses. Ya. Sudah masuk semuanya? Sudah saya kirim soalnya. Iya. Yang mana Pak? Multiga Lab 2. Pakai wifi mana Pak? Tadi masuknya wifi-nya Multiga Lab 2 udah. Udah buka aplikasinya. Udah Pak. Udah Pak. Dah? Oke, hasil potes cukup menggembirakan, ya, bagus hasil potesnya, ya. Nanti paling dipelajari lagi semaksimal mungkin untuk menghadapi PAS di hari Kamis, ya. Kita PASnya hari Kamis, dipelajari lagi, ya. Insya Allah soalnya tidak jauh berbeda, kisi-kisinya juga tidak jauh berbeda, ya. Untuk itu nanti mungkin kita lihat pasnya, ya, untuk selanjutnya kira-kira hasilnya bagaimana untuk nilai pasnya, gitu. Saya minta pada kamu untuk belajar lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Ingat, belajar kamu bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan kamu, gitu. Untuk meraih cita-cita, dari sekaranglah kamu belajar. Jangan nanti setelah ini kamu baru belajar. Makanya dari sekarang kamu belajar. Jangan terlalu kebanyakan main, udah kelas 11. Ya, ingat, waktu terus berjalan, waktu terus berputar. Kita nggak tahu, ya tiba-tiba sudah kelas 12 dan kita nggak bisa apa-apa. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya, belajar dengan giat lagi, ya, dengan giat dan penuh semangat, gitu. Oke? Siapa? Nah, ini sudah cukup, Bapak kira sudah cukup. Nah, kita akhiri, ya, dengan membaca doa. Silakan. Doa. Siap. Setelah belajar marilah kita mendengar dalam masing-masing dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Nun wa qalam wa yasurun fi sabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.